Pemirsa, intens investigasi. Asap misteri masih menyelimuti apartemen mewah di Dharma Wangsa. Jumat, 23 Januari lalu, selebgram Lula Lahfah pergi untuk selamanya, meninggalkan deretan tanya yang kian menebal. Di tengah hasil medis yang menyatakan nihil kekerasan, mengapa nama sang kekasih Reza Arab mendadak terseret dalam pusaran pemeriksaan polisi? Benarkah sang YouTuber berada di lokasi kejadian saat detik-detik terakhir Lula mengembuskan nafas terakhirnya? Lantas, apa arti dari sikap bungkam 1000 bahasa Reza Arab saat dikerumuni awak media di malam tahlilan? Mengapa ia seolah menghindari sorotan, sementara sang manajer, driver, asisten rumah tangga hingga sahabat dekat Lula mulai diperiksa satu persatu? Lalu seperti apa di malam tahlilan para sahabat membongkar keceriaan terakhir Lula yang baru saja diizinkan pulang oleh dokter? Jika ia tampak begitu ceria dan siap berlibur bersama, apa yang sebenarnya terjadi di dalam kamar apartemen itu hingga maut menjemputnya begitu cepat? Bagaimana pula respons ayahanda Lula melihat sosok pria yang diduga menemani saat-saat terakhir putrinya kini harus berhadapan dengan penyidik? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, dunia hiburan tanah air kembali dirundung duka sekaligus dikejutkan oleh kepergian mendadak selebgram cantik Lula Lahfah pada Jumat 23 Januari lalu. Di tengah kepulan asap misteri yang menyelimuti apartemen mewahnya di kawasan Dharma Wangsa, pihak Polres Metro Jakarta Selatan bergerak cepat menyisir bukti demi bukti untuk mengungkap teka-teki kematiannya. Hingga Senin, 26 Januari kemarin, 6 orang saksi telah resmi diperiksa, memicu spekulasi luas di kalangan publik yang menanti jawaban atas tragedi nahas tersebut. Namun, di tengah proses penyelidikan, sebuah fakta mengejutkan mencuat saat nama YouTuber kondang Reza Arab, yang juga merupakan kekasih Lula, ikut terseret dalam pusaran kasus ini. Berdasarkan keterangan saksi, sang kekasih diduga berada di lokasi kejadian saat Lula ditemukan tak bernyawa, yang menjadi dasar kuat bagi penyidik untuk memanggil Reza guna dimintai keterangan mendalam. Kini, publik pun menanti titik terang dari keterangan sang YouTuber. Akankah kehadirannya mampu membuka tabir misteri yang menyelimuti hari terakhir sang selebgram? Sampai saat ini kita sudah memeriksa atau mengklarifikasi 6 saksi yang sudah ada di TKP juga pada saat itu. Selain itu dengan pihak rumah sakit, karena berdasarkan informasi saksi, salah satu saksi, saudari LL ini mengalami gangguan kesehatan. Oleh karena itu kita juga berdasarkan keterangan itu berkoordinasi dengan pihak rumah sakit untuk mencari tahu, mengklarifikasi fakta yang ada seperti apa. Sampai saat ini dugaan untuk pacarnya ada dari keterangan bahwa ada di TKP. Oleh karena itu, jadi kita tetap melakukan klarifikasi dan saudara RA ini pacarnya kooperatif dan akan hadir pada pemeriksaan atau klarifikasi di Polres Metro Jakarta Selatan. Tak hanya itu, pihak Polres Metro Jakarta Selatan juga menegaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan medis dari rumah sakit yang dirujuk, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh mendiang Lula Lahfah. Fakta ini seolah menambah tebal kabut misteri, sekaligus mematahkan berbagai spekulasi liar yang sempat beredar di jagat maya mengenai kondisi terakhir sang selebgram. Lantas, seperti apa penjelasan detail dari pihak berwajib terkait hasil dari langkah penyelidikan selanjutnya? Inilah ungkapan selengkapnya. Bagaimana disampaikan Bapak Kapolres juga kemarin, bahwa dari tanda-tanda visual yang kita lihat dan pemeriksaan dari kedokteran di Rumah Sakit Fatmawati yang kita rujuk, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Oleh karena itu, kemarin saya juga infokan juga
tidak dilaksanakan otopsi, ya kita minta karena berdasarkan permintaan dari orang tua, dan kita juga empati apa yang terjadi pada saudari LL. Oleh karena itu tidak ada tanda-tanda tindak kekerasan dan juga tidak ada dugaan karena kita sudah mengecek barang bukti maupun CCTV yang ada yang menghilangkan nyawa korban. Oleh karena itu jadi sampai saat ini kita masih menunggu hasil pemeriksaan dari dokter. Di sisi lain, kehadiran Reza Arab di tengah suasana duka sempat tertangkap kamera saat ia menyambangi kediaman Lula Lafah untuk mengikuti pengajian tahlil. Namun, alih-alih memberikan klarifikasi, sang YouTuber justru tampak menghindari sorot kamera dan memilih bungkam 1000 bahasa saat dicecar pertanyaan oleh awak media. Sikap dingin dan tertutup Reza ini pun seolah menambah panjang daftar tanya publik. Penasaran seperti apa reaksi selengkapnya? Inilah respon Reza Arab saat dikerumuni awak media. Penyelidikan pun kian meluas. Tak hanya sang kekasih, manajer mendiang Lula Lafah juga terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk memenuhi panggilan penyidik guna memberikan keterangan lebih lanjut. Meski tampak tegar di hadapan kamera, sang manajer enggan berkomentar banyak terkait detail pemeriksaan dan hanya memohon doa terbaik dari rekan-rekan media untuk almarhumah. Inilah momen saat manajer Lula Lafah usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polres Metro Jakarta Selatan demi membantu mengungkap titik terang kasus ini. Gimana? Mungkin ada persiapan seperti apa sih? Aman. Rejanya sendiri koordinasi ya. Oh, meja. Udah tidur 3 hari katanya. Aus. Rejanya kemana, Kak? Kasih ya teman-teman. Kamu kan ada jarak, Mas. Dikit dong, Pak. Ada bisa nggak bisa sampai sana, Mas? Aman, doain minta doanya semoga yang baik lancar semuanya ya. Alasan nggak hadir kenapa Kak Rejanya, Kak? Maaf ya. Hari ini Reza bukan hadir. Hadir berarti Reza hari ini hadir atau enggak? Apa aja yang dipertanyakan tadi? Mohon maaf, Mas, minta maaf. Sorry Mas, dulu maaf. Iya. Di tengah kehadiran Reza Arab yang menyambangi rumah duka untuk mengikuti pengajian tahlil, muncul sebuah tanda tanya besar. Lantas, bagaimanakah respons ayahanda Lula Lafah menanggapi rencana pemeriksaan Reza Arab oleh pihak kepolisian? Mengingat sang musisi diduga kuat berada di lokasi kejadian saat detik-detik terakhir sang putri mengembuskan napas terakhir. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi. Kini menuju 4 juta subscribers. Pemirsa Intens Investigasi, 2 hari pasca pemakaman, duka masih menyelimuti sanubari ibunda Lula, Tatu Yuliana. Seolah tak ingin jauh dari putri tercinta, ia kembali menyambangi pusara dengan mata yang masih sembab karena air mata. Namun, di tengah kesedihannya itu, ia pun sedikit menceritakan mengenai kronologi kepergian Lula di depan para awak media. Selain itu, bagi sang bunda, Lula adalah sosok anak yang tak pernah menyusahkan orang tua. Meski sang putri memiliki riwayat sakit, tak pernah terlintas di benaknya bahwa Lula akan pergi secepat ini di usia 26 tahun. Namun, terselip sebuah firasat. 2 hari sebelum napasnya terhenti, Lula berkali-kali menelepon sang ibu, sebuah sikap yang tak biasa seolah menjadi pertanda pamit. Hingga kini, sang bunda masih terbuai rasa tak percaya. Bahkan saat di rumah sakit pun, ia terus berharap bahwa ini hanyalah mimpi buruk. Ikut
cuma dapat kabar dari Valerie, katanya anak aku tuh kritis. Terus aku disuruh ke apartemennya. Terus di tengah jalan dia bilang langsung ke RS Fatmawati. Jadi ya pada hari itu memang nggak ada kabar dari Lula. Walaupun sebelumnya aku 2 hari berturut-turut itu dia telepon aku. Pas sampai Fatmawati aku masih nunggu lama karena si Om harus ke Polsek Kebayoran Baru apa lama gitu ya. Sampai akhirnya temennya Lula, Pediska, Sarah Gibson datang satu persatu, semuanya datang baru. Tapi di situ juga aku udah nggak udah bener-bener udah blank banget gitu. Jadi siapapun yang datang yang nyalamin aku nggak tahu siapa itu semuanya gitu. Kayaknya mataku udah nggak tahu gimana, kuping juga kayaknya kayak suara ngong kayak gitu. Pokoknya buat aku masih denial kalau anakku udah nggak ada. Sempat aku histeris gitu bilang kalau Lula masih ada, Lula nggak pergi. Karena aku masih telepon Lula masih ada kemarin, masih telepon aku, masih nanya, masih minta bantuan aku. Jadi buat aku ini pukulan paling berat, cobaan paling berat buat aku. Karena Lula itu anak baik. Dia itu nggak pernah ngeluh tentang apapun, kerjaan dia semuanya. Jadi apa yang dia hasilkan selama ini semua benar-benar diraih dia. Benar-benar semuanya hasil keringat dia tanpa 1 sen pun dari orang tua atau gimana. Semua jerih payah dia, semua dia kerja keras dia, itu semuanya hasil dia sekarang itu. Tapi sayang, orang punya rencana lain. Di tengah panasnya kabar pemeriksaan saksi-saksi kunci, ayahanda Lula Lafah justru mengaku belum mendengar perihal pemanggilan Reza Arab oleh pihak berwajib, mengingat diduga Reza Arab ada di lokasi kejadian saat Lula meninggal dunia. Baginya, saat ini fokus keluarga hanyalah doa untuk sang putri. Ia pun merasa terharu melihat sahabat-sahabat mendiang yang tak henti-hentinya datang memadati kediaman untuk mengikuti tahlilan, memberikan dukungan moral di tengah badai duka yang belum usai. Lantas, bagaimana sang ayah menanggapi simpang siurnya kabar pemeriksaan tersebut? Inilah penuturannya. Kalau keluarga ini Reza Arab terdapat dalam TKP kejadian. Sudah tahu beritanya, sudah dirilis bahwa pas kejadian Arab ada di TKP. Pas kejadian maksudnya gimana? Pas kejadian ditemukan almarhumah Reza Arab berada di TKP, Om. Udah tahu belum infonya? Belum tahu. Saya justru belum ketemu sama Reza. Mungkin tadi bicara sama ibu kali. Saya nggak tahu masalahnya beneran. Saya nggak tahu masalahnya. Lapor melapor ada ini gitu, ada klarifikasi, saya nggak ngerti. Teman-teman Lula sampai hari ini almarhumah banyak hadir, Iya. doa gitu. Betul ya sama dari 1, 2, 3 ini hari ini terus mereka support terus Lula. Selanjutnya, seperti apa juga ketika mendatangi pengajian Lula Lafah, Keanu AGL juga memberikan responnya terkait Reza Arab yang akan diperiksa polisi. Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tak hanya pihak keluarga, rekan sesama selebgram, Keanu pun tampak hadir memberikan doa di pengajian tahlil sahabatnya. Namun saat disinggung mengenai kabar akan dipemeriksanya Reza Arab oleh pihak kepolisian, Keanu tampak terkejut dan mengaku sama sekali tidak mengetahui perihal tersebut. Seolah enggan berspekulasi lebih jauh. Begini respons singkat Keanu AGL. Ya spekulasi liar kayak gitu kita juga kecewa. Kita juga menyayangkan ya spekulasi yang liar kayak gitu. Belum tahu.
Selain Keanu AJL, para sahabat Lula lainnya seperti Dara Arafah dan Sarah Gibson yang datang pengajian tahlil turut mengenang kembali rencana mereka untuk berlibur bersama. Mereka menceritakan bahwa sesaat setelah diizinkan pulang dari rumah sakit untuk rawat jalan, Lula tetap menunjukkan keceriaan luar biasa di depan teman-temannya, seolah ingin menyembunyikan rasa sakit yang ia rasa. Namun kini, semua rencana tinggal kenangan. Iya, harusnya juga kan kita planningnya gimana? Ya menurut kita kalau ditanya rasa pasti rasanya kita belum bisa name feelingsnya, tapi kita doakan aja yang terbaik lah buat Lula di sini. Lula di mata kita teman yang baik banget, yang selalu support dan selalu sayang sama teman-temannya. Jadi kepergiannya ya kita terpukul banget lah. Apalagi yang tadi ditanyain juga, kita udah rencana liburan bareng, seharusnya kita tanggal 5 ini liburan dan udah beli tiket juga. Terus kemarin baru pulang dari Bali sama kita juga gitu, sama-sama liburan bareng gitu. Cancel. Pasti cancel sih. Soal sakit itu sebenarnya dia cerita, tapi kan memang sama dokter dibolehin untuk rawat jalan ya. Dan Lulanya juga kemarin tuh awal Januari setelah pulang dari rumah sakit tuh masih kelihatan sehat ya. Jadi walaupun sakit tapi dia masih nunjukin sehat ke kita gitu. Jadi memang kepergiannya kita juga kaget walaupun kita tahu ada sakit gitu. Kondisinya sehat, dia memang masih disuruh rawat jalan dan masih minum obat dari dokter karena dia bilang memang masih harus cek lanjutan gitu. Jadi cek lanjutannya itu memang niatnya setelah pulang dari Bali, makanya yang kemarin itu. Tapi selama di Bali sih emang aku ngelihat Lula tuh emang lebih banyak istirahatnya. Jadi kalau misalkan kita kayak keluar malam, dia tuh lebih kayak di villa istirahat. Tidurnya juga lebih cepet kayak gitu. Masih olahraga, iya. Biasanya kan dia kan ini banget ya sama olahraga banget. Cuman kayak waktu di Bali kecapean banget, jadi kayak nggak selesai olahraganya gitu sih. Kita juga sebenarnya harusnya ngumpul di hari sebelumnya ya, kita ada rencana kumpul. Tapi Lula bilang nggak bisa karena ada jadwal kontrol dokter jam 20.20. Akhirnya kita postpone, ya udah deh nggak usah kumpul hari ini, kita geser ke hari besoknya. Tapi dia memang sempat foto obat dokter malam itu. Malam itu masih sempat fotoin kita tas obat dari dokter gitu. Dia bilang obat lagi itu terakhir kabarnya. Malam sebelumnya persis. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.